banyak telah bergabung di Iya. Consumer Report CNBC Indonesia. Sudah ada 4.000 mesin di seluruh Indonesia ya? Iya, Betul sudah ya? lebih sekarang. Dan ini juga growth-nya luar biasa, naik dari 454 mesin saja pada tahun 2018. Bisa disampaikan dulu mungkin kepada pemirsa CNBC Indonesia, apa resepi dari growth ini? Ya kalau dari kita sih resepinya satu, yang pasti ya harus believe dulu. Kedua ya kita berdasarkan data gitu. Kita waktu itu kan COVID ya, jadi 2020 COVID ya kita benar-benar down, 90% bahkan down. Tapi ya kita lihat, oh ini kayak masih ada opportunity nih. Kayaknya kita coba gali lagi, kita pindahin ke sektor-sektor yang masih aktif, dan ya setelah itu masih growing lah sampai sekarang. Jadi pada tahun 2020 sempat bahkan 90% down dari 454 mesin itu? Iya benar, mati semua. Jadi ada 40 mesin dan akhirnya sekarang malah 4.000-an mesin. Iya, gitu ya. gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya, tadi kan seperti yang saya sudah sampaikan di awal-awal gitu ya. Jumpstart adalah penyedia smart coffee machine dan pasar segmennya ini tuh B2C dan juga B2B begitu ya. Tapi bisa dijelaskan mungkin dengan bahasa awam tentunya. Apa products and services dari perusahaan Anda? Kalau kita nih, jadi kita nggak lihat ini sebagai mesin, tapi ibaratnya kita tuh membuka toko di dalam kantor orang. Jadi itu dulu awalnya. Kita taruh mesin kita, ya habis itu orang bisa beli sendiri dari mesinnya. Produknya kita sesuaikan. Jadi ada tempat, oh butuh kopi, kita taruh mesin yang bisa kopi. Butuh snack, kita taruh mesin yang bisa snack. Jadi seperti itu untuk bisnis modelnya. Oh, jadi memang venue utamanya adalah kantor dan perkantoran. Benar, awalnya seperti itu. Oke. Dan ketika sudah menaruh mesin-mesin ini di perkantoran, manajemen itu oleh kantor atau oleh Jumpstart? Masih tetap kita. Jadi customer kita tahu beres saja. Kantor tuh nggak perlu ngapa-ngapain, kita yang beresin semua. Itu sebagai fasilitas tambahan di kantor dia. Gitu. Revenue model dari Jumpstart sendiri seperti apa, Mas? Jadi ya kita per item yang dibeli oleh end consumer. Jadi makanya kenapa kita sebut B2B2C, karena kita masukin ke kantor, tapi kan yang beli tetap end consumer-nya. Oke, ini menarik. Yang juga kita ketahui adalah dapat putaran Series B ya, dari Cool Japan Fund dan juga Living Lab Ventures. Kira-kira seberapa besar pendanaan itu menopang ekspansi tahun 2025 ini? Ya, jadi dari pendanaan memang kita fokus ya, jadi 90% lebih kita gunakan masih tetap untuk penambahan mesin. Jadi makanya waktu itu dari 4.000-an sekarang sudah mau ke 7.000-an untuk yang mesin vending. Dan ada yang mesin di rumah juga 7.000-an juga. Jadi 90% lebih. Jadi fokus utilisasinya lebih kepada pendanaan pembelian mesin-mesin gitu ya. Betul. Karena semua mesin-mesin yang ditaruh di kantor-kantor ini jatuhnya disewa ya, atau hanya ditaruh di perkantoran begitu ya Mas ya? Iya, kita kerjasama aja. Oke. Apakah juga ke depannya mungkin dengan adanya bentuk series B yang cukup besar ini akan digunakan untuk R&D atau untuk penetrasi B2C dan lain-lain seperti apa? Ya pasti. Jadi contohnya kayak mesin yang di rumah itu juga part of dari pendanaan kita gunakan untuk R&D. Maka itulah mesin pertama bahkan mungkin di dunia yang nge-highlight nggak cuman kopi, tapi bisa juga teh, bisa bikin jahe, jamu, dari satu mesin gitu. Oh gitu. Jadi ya ini salah satu inovasi kita yang kita percaya justru bisa untuk memperkenalkan minuman Indonesia juga ke dunia gitu bahkan. Mesin Jumpstart ini buatan Indonesia berarti? Iya, itu desain fully oleh in-house tim kita. Baru kita cari partner manufacturingnya yang bisa buatin. Di Indonesia juga? Enggak, masih belum. Masih belum, tapi untuk desain dan UX dan lain-lain semuanya itu R&D-nya oleh Anda gitu ya, tim di Jumpstart. Dan kapsulnya juga kita buat di sini. Bahan bakunya, kita gunakan bahan baku Indonesia. Menarik sekali. Kita mungkin akan flashback dulu sejenak mungkin ya, Mas Bayan. Tahun lalu Jumpstart itu diharapkan meraih 80% pendapatan dari B2C dari total bisnis. Tercapai nggak kira-kira sampai saat ini dan bagaimana target dan capaiannya sejauh ini di 2025? Realisasi porsi B2C versus B2B? Kurang lebih tercapai ya, karena ya kita selalu believe ya walaupun mungkin ya secara tren ekonomi consumer agak menurun, kita yakin bahwa at the end pasti consumer ini target utamanya buat kita. Oke, kalau B2C itu pendapatan di mana Mas biasanya? B2C biasa untuk di rumah gitu, dan kalau kayak yang vending machine kita ini kan juga customer kantorannya yang beli gitu, jadi bukan kantor yang bayarin, tapi memang setiap orangnya yang inisiatif membeli.
Oh, oke. Dan Anda melihat pangsa pasarnya lebih baik pergerakannya B2C? Betul, betul. Kita yakin bahwa ke depannya pasti ini pasar masih bagus sekali. Itu B2C. Saya pengen tanya juga kepada Mas Brian. Di sini saya pernah lihat ya di websitenya Jumpstart sendiri ada rent machine for events. Jadi mungkin kebutuhan vending machine tapi customize sesuai dengan event yang dibutuhkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing event begitu ya. Betul. Jadi memang bisa custom begitu ya, Mas. Seperti apa? Mungkin bisa jelaskan untuk lini bisnis yang ini. Bisa. Jadi kalau kita kan melihat mesin itu bisa memberikan experience baru ya, new retail experience. Jadi kalau satu brand itu ada sebuah event, mereka bisa menggunakan mesin ini untuk menambah experience dari event mereka. Contohnya apa tuh, Mas? Mungkin bisa main game dulu, lalu dapat hadiah dari mesinnya, atau mesti ngapain dulu di mesinnya. Bahkan ada yang pakai AI, jadi mesti nari dulu depan mesinnya, baru nanti barangnya jatuh. Nah, itu kita yang bisa partner up dengan brand, ya kita bisa custom, bisa brandnya seperti apa. Oh, menarik. Jadi misalnya ada launching event apa, misalnya launching event let's say beauty atau makeup atau apa. Jadi tinggal request ke Jumpstart, kita butuh arcade game seperti ini, Benar. vending machine seperti ini dan lain-lain. Iya, Itu bisa. juga ada ya lini Bisa, bisnis Anda bisa. seperti itu. Iya. Menarik sekali. Nah, kalau misalnya ketika flashback lagi 2020 sempat terpuruk, 90% vending machine Anda ditutup. Apa yang menjadi titik balik untuk tetap optimis dan akhirnya bisa mencapai growth sebesar sekarang, Mas Brian? Ya waktu itu saya kebetulan karena kita juga didukung oleh tim kita, jadi ya very thankful tim kita tuh masih tetap semangat. Jadi ya kita rame-rame lah, kita coba urun rembuk. Ya mungkin dari bisnis di luar sana juga sedang mengalami tantangan yang sama. Ya. Jadi kita keep open minded, jadi selalu kita explore partnership bersama-sama gitu. Nah akhirnya titik baliknya itu ya ketika waktu itu kita terapkan sistem touchless order. Jadi kita bisa beli COVID ya? dari mesin tanpa menyentuh sama sekali. Dan justru ternyata itu yang orang, wah ini penting nih saat COVID. Nah, waktu itu akhirnya orang jadi mau pakai kita lagi karena itu. Pada saat itu berarti untuk retail ya kebutuhannya ya? Iya, betul. Oh, dan itu ditaruh di tempat-tempat perbelanjaan? Enggak, justru masih tetap di kantor. Oh, masih tetap di kantor tapi iya, touchless? di pabrik gitu kan. Banyak tempat yang masih harus beraktivitas during COVID. Jadi ini sangat membantu untuk mereka dan higienis dan tetap lebih ini juga. Dan akhirnya dengan penerimaan reception market pada saat itu salah satunya jadi alasan Anda untuk terus optimis sampai akhirnya growth sebesar ini ya? Benar. 2025. Baik.